Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini dari sekian banyak manusia yang beraktivitas dalam urusan dunia, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir, melangkahkan kakinya, menautkan hatinya, menguatkan keinginannya untuk hadir dan berkumpul di Masjid Alumni IPB. Mudah-mudahan dari hati yang paling dalam, Ahilman memohon kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman pun juga berharap kepada Allah, semoga teman-teman sekalian yang barangkali sore hari ini sedang punya persoalan dalam hidupnya, sedang punya masalah dalam kesehariannya, barangkali hatinya belum ridho dan ikhlas melepaskan apa yang kemudian hilang dalam kehidupannya. Entah siapa yang pernah hilang gitu ya. Yang pasti orang yang pernah hadir di hati kita, atau pekerjaan yang barangkali pernah datang di kehidupan kita, apapun itu, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua insya Allah. Teman-teman sekalian, satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kenapa? Karena dua orang yang dicintai oleh beliau, Allah ambil usianya. Siapa di antaranya? Yang pertama, beliau kehilangan pamannya yang bernama Abu Talib. Setelah itu kemudian beliau kehilangan istri pertamanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya keadaan Nabi, saking benar-benar Nabi itu merasa terpukul dengan kehilangan dua orang ini. Ahilman, kenapa Nabi sangat terpukul dengan kehilangan dua orang ini? Karena ketahuilah oleh teman-teman sekalian, dua orang inilah dua orang yang paling punya peran yang sangat fundamental sekaligus strategis dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama misalnya, Abu Talib itu pamannya Nabi yang mengurus Nabi setelah ibunya wafat, pembantu Halimatus Sa'diyah wafat, kakeknya Abdul Muthalib wafat, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Banyak orang yang tidak tahu, Abu Talib itu pamannya Nabi yang keadaan ekonominya paling miskin di antara banyak paman Nabi yang lainnya. Paman Nabi itu banyak. Abbas lebih kaya pamannya Nabi. Abu Sufyan kaya pamannya Nabi. Bahkan Abu Lahab pun itu pamannya Nabi. Tapi yang ngurusnya, yang mengurusnya adalah Abu Talib. Yang keadaan ekonominya mungkin paling susah di antara paman-paman yang lainnya. Sekarang Ahilman tanya, kalau teman-teman ada di posisi Nabi, teman-teman ketika kecil diasuh, diurus oleh paman yang keadaan ekonominya miskin. Pertanyaan saya, hidup kita nyaman atau tidak enak kira-kira? Nyaman atau kurang enak? Teman-teman sering kan lihat misalnya apa gitu ya, orang yang tinggal bersama pamannya yang keadaan ekonominya miskin atau susah, barangkali tidak seenak yang kita bayangkan. Kebayang? Ada satu kisah, satu kali Abu Talib itu di atas meja itu banyak makanan. Apa kata Abu Talib? Ya abna'i, anak-anakku, ta'ali, sini. Itu di atas meja ada makanan.
Termasuk dipanggil Muhammad ketika itu. Ya Muhammad, sini. Ya Ammi, itu di atas meja ada makanan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ketika anak-anaknya datang, anaknya Abu Thalib, kemudian Nabi Muhammad datang ketika itu, Abu Thalib kaget. Karena melihat Nabi Muhammad bukan mengambil makanan di atas meja itu, tapi melihat Nabi Muhammad malah duduk di pojokan. Duduk di pojokan. Sampai Abu Thalib kemudian bertanya kepada Muhammad ketika itu. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, limada an ta'khuda ta'aman minal maktab? Kenapa engkau tidak ambil makanan di atas meja itu? Apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Ammi, wahai pamanku, seandainya aku inginkan makanan itu, maka aku akan makan setelah anak-anakmu selesai makan. Kalau makanannya masih ada sisa, aku akan ambil makanan itu. Tapi kalau tidak ada sisa, izinkan aku berpuasa hari ini. Dan itu kejadiannya bukan sekali, berkali-kali Nabi pernah merasakan hal itu. Belum lagi kisah-kisah yang lainnya. Jadi peran Abu Thalib itu sangat luar biasa bagi pribadi Nabi. Begitupun perannya Khadijah, istri Nabi yang pertama. Khadijah itu sampai ada satu bab di kitab hadis Al-Bukhari itu tentang bab manakib, keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, keluarga besarnya Nabi. Di antara babnya ada bab tentang Khadijah. Khadijah itu, Masya Allah teman-teman sekalian, istrinya Nabi yang sampai orangnya sudah wafat. Tapi Nabi ketika tertidur, ngigonya nyebutin nama Khadijah. Kebayang gak kira-kira? Nabi pernah menikah yang kedua dengan Aisyah. Dengan Ummuna Aisyah, dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika tidur, Nabi ngigo. Yang dipanggil nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Antum punya suami. Nama antum Ida misalnya. Kemudian suami antum manggilnya Ai gitu. Kira-kira cemburu atau tidak kira-kira? Kebayang bagaimana perasaannya? Kebayang kan? Sama nih. Nabi sedang tidur. Ada Aisyah ketika itu. Nabi malah memanggil nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai apa kata Aisyah? Wahai suamiku, tadi engkau tertidur. Aku mendengar kalau engkau ngigo, tapi menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Mohon maaf, ini bahasa kasarnya ya. Secantik apa perempuan tua itu? Kata Aisyah. Bukankah dia sudah meninggal? Dan sekarang engkau menemukan aku yang lebih cantik secara paras daripada Khadijah. Kira-kira itu bahasanya. Makanya wajar ya, namanya perempuan. Makanya sifat perempuan yang paling utama itu pencemburu. Jadi kalau antum perempuan tapi nggak punya sifat cemburu, dipertanyakan keperempuanannya. Karena yang namanya perempuan itu memang pencemburu dan itu wajar. Makanya antum, ikhwan, kalau punya akhwat, kalau antum nanti menikah misalnya, dan dia begitu cemburu, itu wajar. Yang tidak boleh adalah berlebihan cemburunya. Kamu di mana? Lagi ngapain? Semalam berbuat apa? Liur jadi datangnya ke orang pertanyaan. Jadi kalau dia perhatian, merasa cemburu nggak jadi masalah. Tapi kan ada yang berlebihan ya. Dia baru makan nih bareng di meja makan. Baru berapa menit, tiba-tiba ditanya, udah sampai mana? Garasi. Belum kemana-mana. Tapi saking ketakutan dan berlebihan cemburunya. Jadi kalau perempuan cemburu itu nggak jadi masalah. Makanya antum nih, akhwat, kalau nanti antum diizinkan oleh Allah dalam waktu dekat menikah insya Allah. Kurang kenceng aminnya itu. Tapi emang masih lama kayaknya sih ya. Gitu. Kalau nanti diberikan kesempatan menikah dalam waktu dekat, kemudian punya suami, maka di antara sikap pertamanya antum sebagai perempuan bagaimana menjaga hati suami itu. Dan itu wajar-wajar saja. Sampai kata Nabi apa jawaban ketika itu? Ya Aisyah, wahai istriku, memang engkau istriku yang paling cantik secara fisik hari ini. Bahkan engkau adalah seseorang yang aku cintai. Tapi ketahuilah, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, Khadijah tidak akan pernah hilang dalam perasaanku. Kenapa?
Sampai Aisyah bertanya, limadza? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Bukankah engkau sudah menemukan aku yang baru? Sudahkah engkau menemukan aku yang menggantikan Khadijah? Bukan. Karena Khadijah menempati posisi yang sangat luar biasa. Di saat orang lain memusuhiku, maka orang yang pertama kali mencintaiku adalah Khadijah. Di saat orang menjauhiku, orang yang mendekatiku adalah Khadijah. Di saat orang mengkhianatiku, maka orang yang pertama kali membelaku adalah Khadijah. Khadijah. Bahkan teman-teman ada satu kisah. Satu kali Nabi itu gini. Satu kali Nabi itu duduk, kemudian Khadijah tiduran di atas pahanya Nabi, kepalanya. Kebayang? Gak usah dibayangin ya, karena agak susah memang ya. Takutnya halu kemana-mana gitu ya. Tapi kira-kira begini, Nabi sedang duduk, tiba-tiba Khadijah tiduran, kepalanya di atas pahanya Nabi. Tiba-tiba saat Khadijah sedang tiduran seperti itu, Nabi nangis. Ketika Nabi nangis, eta air mata nate nyurucut gitu, karena keningnya Khadijah gitu, menetes ke keningnya siapa? Khadijah. Apa yang terjadi? Khadijah kaget. Apa kata Khadijah? Suamiku. Nges kabayang telenovelanya kan, langsung kabayang gitu. Lain telenovela, ini emang percakapan yang ada gitu ya. Suamiku, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi ketika itu? Khadijah, sungguh aku mencintaimu tiada tara. Pernah teman-teman dikatain seperti itu? Pernah sama dia itu loh, yang entah kemana lah sekarang orangnya gitu. Nabi kemudian bilang, sungguh aku mencintaimu tiada tara. Sampai kata Khadijah, thumma, kemudian apa ya Rasulullah? Khadijah, aku tidak pernah terbayang bagaimana kalau kemudian nanti engkau wafat. Siapakah orang yang akan menyayangiku? Siapakah orang yang akan mencintaiku? Sungguh aku tidak mau kehilanganmu wahai istriku Khadijah. Yang sudah nikah pernah nggak suaminya bilang kayak gitu? Kalau belum, suruh bilang latihan dari sekarang. Biar ada perasaan yang begitu dalam, kira-kira begitu ya. Apa jawaban Khadijah ketika itu? Khadijah angkat tangannya, kemudian disusut, apa namanya? Nah, disusutnya bahasa nungguna-nungguna. Dihapus gitu. Di apa namanya tuh? Dielap, dielap. Mana kita kia atau asap tengenahan. Di apa? Di itulahnya. Diusap. Diusap pakai tengenahan, oke, dielap kuma. Ya kira-kira diginilah. Di apa? Kalau dalam bahasa hadisnya itu yadin tahta minil ain. Jadi tangan di atas, tangan di bawah matanya, kira-kira begitu. Jadi kira-kira gini ya. Lain kia, lain. Bisa kebayang nanti gitu ya. Jadi dihapus itu air matanya, Allahu Akbar. Ketika dihapus, apa kata Khadijah? Suamiku, demi Allah, kalau seandainya aku wafat, kemudian aku meninggalkan hartaku habis untuk mendukung dakwahmu, maka tolong gali kuburanku, gunakan tulang belulang tubuhku untuk mendukung perjuangan dakwahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai memberikan segalanya gitu loh. Kalau habis semua yang Khadijah tinggalkan, tolong gali kuburanku. Jadikan tulang belulangku, jadikan tubuhku. Bahkan kalau engkau butuh jembatan untuk menyeberang ke jalan sana, dan engkau butuh tempat menuju ke sana, maka gunakan tulang belulang tubuhku untuk menyeberang dengan tubuhku itu, kata Khadijah alaihissalam. Makanya mohon maaf, sampai kapanpun Khadijah tidak akan pernah hilang dalam ingatan Nabi. Apa yang membuat Khadijah spesial? Karena Khadijah dalam kehidupannya bukan sibuk mempercantik fisiknya, tapi mempercantik hatinya. Maka tolong akhwat, antum sebagai akhwat, catat baik-baik. Jangan terlalu sibuk mempercantik fisikmu. Karena kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hatimu,
Karena kecantikan hati membuatmu dan membuat ikhwan menetap dalam kehidupan antum. Catat buat status itu. Ya. Jangan sibuk mempercantik fisik, karena kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati akan membuat laki-laki menetap. Sampai kemudian Nabi kehilangan dua orang ini. Amul huzni. Apa yang terjadi? Ketika Nabi merasakan kesedihan yang sangat luar biasa, maka datanglah Jibril alaihissalam. Datanglah Jibril alaihissalam. Apa yang Jibril sampaikan? Masya Allah. Ketika Jibril tahu Nabi sedang kondisi yang sangat gelisah luar biasa, apa kata Jibril? Ternyata Jibril memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu yang membuat Nabi bisa bangkit. Antara wasiatnya ada 3. Kata Jibril yang pertama, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Ini wasiat pertama. Jadi kalau seandainya saat ini Abu Talib wafat, Khadijah wafat, maka tidak lama kemudian engkau pun akan bertemu dengan bab itu. Teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa menguatkan hati kita untuk semakin mendekat kepada Allah kecuali zikrul maut, ingat kematian. Kata Nabi SAW, tidak ada nasihat yang paling berharga seseorang yang beriman kepada sahabat yang beriman kecuali ingat tentang kematian. Kalau ingat tentang kematian, berarti dia ingatkan untuk semakin ingat dengan Allah. Makanya kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang pakar tasawuf, pernah menyampaikan begini. Kalau antum mencari guru untuk belajar membaca Al-Quran, maka engkau akan mendapatkan banyak guru. Kalau engkau mencari guru untuk belajar fikih, maka engkau akan mendapatkan guru yang banyak tentang fikih itu. Tapi kalau engkau mencari guru yang mengajarkan engkau untuk mendekat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, lisannya, ingatannya, gerak-geriknya, aktivitasnya membuat engkau ingat dengan Allah, maka engkau akan menemukan guru yang seperti itu. Kalau sudah menemukan seseorang yang senantiasa ngingetin kita sama Allah, terus ingetin kita sama Allah, tauhidnya makin kuat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kalimat yang akan membuat engkau selamat bertemu dengan Allah hanyalah kalimat Allah, la ilaha illallah. Maka kata Jibril ketika itu, hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung hari untuk berjumpa dengan jadwal kematian kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu tentang kematian ini. Ada 3 misteri tentang kematian kan? 1, al-awqatul maut, waktu kematian kita. Tidak ada yang tahu. Muda, tua, tidak jadi patokan. Yang masih muda jangan enjoy. Karena yang namanya mati tidak ngukur tua ataupun muda. Begitu banyak hari ini yang usianya masih muda tapi diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amkanul maut, tempat kematian kita. Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan? Coba teman-teman yang ikhwan, antum mau nggak meninggal di masjid? Tolong jawab yang kencang. Mau meninggal di masjid? Jangan terkecoh, tanya dulu. Lagi ngapain di masjidnya? Palawur maling sound system maut di masjid kan? Palawur. Maka ada yang ketiga, al-asbabul maut, sebab kematian kita. Kita tidak bisa menerka-nerka kapan wafat kita, tidak bisa menerka di mana wafat kita, tapi yang bisa kita urai dan rangkai dari sekarang adalah ingin seperti apa wafat kita. Innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma dzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia
akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Banyak orang yang hari ini sibuk mikirin hidup enak, tapi sedikit yang mikirin bagaimana wafat dalam keadaan enak. Apa yang membuat Ahilman ingin terus istiqomah dalam dakwah? Satu, alasannya karena Ahilman tidak pernah tahu barangkali inilah saat-saat terakhir kita menyampaikan kebaikan di hadapan teman-teman sekalian. Makanya orang kalau udah ingat mati, dia akan merasa dicas dalam tubuhnya untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Teman-teman kalau lagi futur nih, kalau lagi di bawah, lagi nggak semangat, udah ingat kematian aja. Nasihat yang paling berharga. Maka kata Jibril kepada Muhammad ketika itu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Teman-teman kalau mau berbuat maksiat, biar nggak jadi, ingat mati. Pasti nggak jadi. Lupa, maksiat lagi. Ingat lagi, nggak maksiat. Maksiat lagi, lupa lagi. Udah gitu aja. Teman-teman, akhwat, kalau ada yang nge-DM nggak jelas, langsung aja. Assalamualaikum ukhti, ingat mati, gitu aja. Itu biasanya nggak diterusin biasanya. Udah selesai. Udah nggak jelas kayak gitu. Allahu Akbar. Yang kedua, wasiatnya kata Jibril begini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuh. Ya Muhammad, cintailah siapapun orang yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai memisahkan duluan dengan diri kamu. Ahilman punya orang tua. Orang tua Ahilman sudah wafat. Ayah wafat saat saya usia kelas 6 SD menjelang kelas 1 SMP. Ibunda wafat ketika saya menjelang masuk kuliah kelas 3 SMA, kira-kira begitu. Saat saya ingat orang tua, saya tahu saya tidak bisa kembali untuk berjumpa dengan orang tua lagi karena sudah tiada. Gak bisa. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya bisa lakukan hanyalah berdoa kepada Allah. Agar kelak anak ini bisa berjumpa dan berkumpul bersama orang tuanya di surga. Itu aja. Ahilman tahu percis bagaimana saya waktu kecil. Mungkin saat orang tua saya masih ada, saya belum sempat merangkai senyuman di wajah ibunda saya. Mungkin saat saya masih kecil, saya belum sempat merangkai kebahagiaan bagi ayahanda saya. Karena orang tua saya punya anak 9. Saya anak yang paling bungsu. Mungkin anak yang paling banyak nyusahin bagi orang tuanya. Dan capek ngurus. Karena ketika saya lahir, usia orang tua saya itu udah sangat terlampau tua barangkali begitu. Maka apa yang terjadi hari ini, saat Ahilman diberikan kesempatan untuk belajar agama, dan kemudian bisa menyampaikan kebaikan, maka Ahilman hanya minta kepada Allah, ya Rob, jadikan setiap kebaikan yang saya sampaikan menjadi pahala yang mengalir bagi orang tua saya yang sudah wafat. Itu yang saya minta. Maka teman-teman mohon maaf ya, yang masih punya orang tuanya, nanti pulang ke rumah, pegang tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya, demi Allah. Teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk bisa mencintainya saat teman-teman sudah kehilangan usianya. Bahkan sudah tidak lagi bersama dengan dirinya. Makanya, kalau Ahilman pernah berpisah dengan orang tua Ahilman, kita itu hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama surga, pasti ketemu lagi. Bahasa gampangnya kira-kira beginilah. Mungkin orang tua Ahilman take off-nya pagi tadi. Ahilman akan nanti take off jam 9 malam.
Kalau tujuannya sama-sama surga, ketemu atau tidak? Pasti ketemu. Maka teman-teman sekalian, rangkailah dari sekarang. Kalaupun kita tahu, kita akan bertemu dengan bab perpisahan dengan orang yang kita cintai, maka percayalah, kalau tujuannya sama yaitu surga, kita akan tetap dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Itulah juga penguatan yang Jibril lakukan kepada Muhammad ketika itu. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufarriku. Cintai, silakan engkau cintai. Tapi engkau akan berpisah. Dan saat engkau berpisah, gak usah takut. Gak usah bersedih berkepanjangan. Karena engkau hanya beda waktu saja untuk take over sama orang yang kamu cintai. Makanya teman-teman kalau ada yang sudah menikah, walaupun kebanyakan di sini belum kayaknya gitu ya. Kalau ada yang sudah menikah, berjanjilah bersama pasangannya untuk sehidup sesurga. Ahilman dengan Teh Lina, suami istri di dunia. Tapi mohon maaf, belum tentu kita berjodoh sampai di surga. Belum tentu. Belum tentu. Makanya kalau teman-teman pernah menemukan ayat, seseorang yang baik kan akan ketemu dengan yang baik. Pernah ketemu ayat itu? Seseorang yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. Mohon maaf, itu konteksnya tidak serta-merta dalam urusan dunia. Tapi yang paling kekal, engkau akan berjumpa bersama dengan yang baik itu nanti di mana? Di surga. Dan banyak kisahnya. Banyak kisahnya. Ada seorang suami yang suaminya soleh. Kalau istrinya tidak soleh, maka mohon maaf, istrinya tidak akan pernah bersama dengan suaminya di surga. Kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Satu kali Nabi Nuh pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, mana istriku, mana anakku? Apa jawaban Allah ketika itu? Ya Nuh, laisa min ahlik. Mereka bukan keluargamu. Jangan pernah menyebutkan nama mereka. Padahal di dunia mereka bersama. Tapi kenapa tidak disebut keluarga? Karena saat bersama di dunia tidak meniti jalan untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain. Siapa? Asiyah dengan Fir'aun. Asiyahnya solehah, Fir'aunnya tidak soleh. Apa yang terjadi? Mereka dipisahkan di surga. Bahkan Asiyah ketika dizolimi oleh Fir'aun hanya minta kepada Allah, Najini baitan fil jannah. Ya Allah, tolong ganti rasa sakit hatiku dengan rumah di surga, kata Asiyah ketika itu. Diganti dengan surga. Tapi ada yang suaminya salah, istrinya juga salah. Keluarga siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu teman-teman, neraka itu belum diciptakan, tapi tempat yang sudah menempati kapling pertamanya siapa? Abu Lahab. Kebayang nggak? Ada satu surat Al-Lahab kan, hafal ayatnya barangkali. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dzatal lahab. Lihat, wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ada tempat neraka, tangannya sudah menyentuh neraka. Karena akibat siapa? Wamro'atuhu, istrinya membawa kayu bakar yang membakar tubuhnya siapa? Abu Lahab. Tapi ada yang keluarga, suami istri, mereka bersama di dunia bahkan sampai ke surga. Ada keluarga Ibrahim, mungkin teman-teman tahu kisahnya ya. Kemarin Ustaz Muhajir ceritakan bagaimana ketauhidan dan keikhlasan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Nabi Muhammad, ya Allahu Akbar. Kita kan berharap seperti itu Ustaz. Kita pengen ngumpul bareng-bareng dengan siapapun yang kita cintai. Makanya pernah Ahilman tulis di quotes Ahilman Fauzi kalau tidak salah. Saya bilang seperti ini. Dalam urusan jodoh terutama ya. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Kalau engkau tidak disatukan di dunia, percayalah, tulang rusuk tidak akan pernah berpisah dengan pemiliknya. Kalau tidak di dunia, maka engkau akan disatukan di surga. Jadi gimana? Kalau dia udah nikah sama yang lain, kumaha kudu minta maut, suamina kumaha itu? Bukan. Maksudnya, kalau teman-teman pernah mengalami satu skenario di mana seseorang yang kita inginkan tidak menjadi milik kita, kita tidak pantas berkata-kata buruk tentangnya. Tugas kita adalah mendoakan tentang kebaikannya. Nah, inilah perkaranya yang barangkali sedang viral hari ini. Ku lepas dengan ikhlas.
Ikhlas itu bukan berarti diam pasrah, kumaha, bukan begitu. Makanya nanti ada dua istilah, ada ikhlas, ada ridho. Pernah dengar ini ya? Ada ikhlas, ada ridho. Bukan rizki ridho, bukan ya. Ini ada ikhlas, ada ridho. Bukan mentang-mentang itunya rizki jadi rizki ridho, lain. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Apa bedanya, Ahilman? Bedanya simpel. Ridho itu menerima sesuatu yang Allah gariskan, takdirkan dalam kehidupan kita dengan keyakinan terbaik, itu namanya ridho. Tapi kalau ikhlas, itu artinya memberi dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik di mata Allah, karena Allah dan untuk Allah. Jadi beda konteksnya. Kalau ridho itu menerima, kalau ikhlas itu apa? Memberi. Berarti Ahilman tanya, ridho dulu atau ikhlas dulu? Oke, ini pertanyaannya dalam nih. Ridho dulu, ikhlas dulu? Itu liur atau kumaha ya teh? Oke, teman-teman, dapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya seseorang yang kita cintai lepas, hilang gitu ya. Kita dapat musibah. Ridho dulu atau ikhlas dulu? Oke. Ridho tadi apa artinya ridho? Menerima. Ikhlas? Memberi. Oke. Jadi ridho dulu atau ikhlas dulu? Kumaha sih ya teh? Asa teu nyambung kira-kira. Teman-teman dapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Tugas kita pertama kali apa? Jangan pakai ridho sama ikhlas, jangan itu dulu deh. Tugas kita apa pertama kali? Nerima. Setelah itu apa? Memberikan yang terbaik dari apa yang kita terima itu. Untuk siapa? Untuk Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah. Kan ada ayatnya di surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu kan. Lihat kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Lihat kalimatnya. Kalau teman-teman dikasih musibah, tugasnya adalah inna lillahi, sesungguhnya ini milik Allah. Berarti apa? Terima dulu. Baru yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, dan kita kembalikan lagi kepada Allah. So simple. Jadi kalau teman-teman ditinggal nikah, halo, jelas kira-kira? Saya ulangi ya, teman-teman ditinggal nikah oleh orang yang sudah teman-teman bayangkan mengarungi rumah tangga dengannya. Dia sudah mengukir banyak hati di hati kita, sudah ngirim martabak berapa loyang di malam-malam kita, sudah sering ngajak ngebaso sama kita, sudah pernah ngirim mukena untuk sholat kita, sudah pernah ngirim Quran yang diambil dari Masjid Alumni IPB untuk kita, dan kita hafal betul itu Qurannya, dan tidak ada hujan, tidak ada gelombang, kita dapat kabar seseorang itu yang sudah kita ekspektasikan menjadi pasangan kita pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia. Kepikiran kok kita teh ya. Tiba-tiba hilang. Teman-teman tidak punya daya upaya. Kadang banyak persoalannya. Mungkin orang tua kita nggak setuju, mungkin. Sehingga dia nggak sabar, dia menemukan calon lain dan kemudian dia menikah dengan yang lain. Atau dia memutuskan kita hanya dengan satu kalimat, kamu terlalu baik untuk aku, dan aku juga bingung apa jawabannya kalau begitu. Selesai. Atau barangkali karena ada satu masalah, teman-teman di WA sudah centang biru 2 kali tapi nggak balas-balas, kemudian dia marah berkepanjangan sampai melempar handphone padahal can lunas, liur.
liur pabaliut, dan kemudian dia kesel sama kita dan pergi meninggalkan kita. Banyak kisahnya. Terus apa yang kita harus lakukan, Ahilman? Kita nggak bisa mengulang sesuatu yang pernah terjadi. Kita hanya bisa melangkah kepada waktu yang akan datang. So please, terima. Sudah. Ketika dia ngirim undangan nikah, ya sudah. Teman-teman kan nggak mungkin ngerobekin undangannya. Nah, jadi kieu salah Pak iya. Liur nges. Udah, dia ngundang, terima. Ya udah baca, syukur-syukur baca, udah baca. Sama siapa nikahnya, ya sudah. Di mana alamatnya? Kalau teman-teman punya nyali, punya keberanian, datang. Datang, we. Bawa kado, bawa. Kalau punya duit, itu mantong, we. Datang. Kan harus, ya terus gimana? Lantas kalau dia nikah, kita mau diam di kamar, di pojok. Emang kalau kita diam di kamar, di pojok nangis, dia nggak jadi nikah gitu? Tetap we dia menikah gitu. Justru teman-teman tunjukkan ketegarannya. Seseorang yang tegar, saat dia pernah merasa terjatuh, maka dia akan mendapatkan kekuatan dari terjatuh itu. Justru teman-teman tuh harus butuh disakiti gitu. Butuh dizolimi, butuh dihianati, butuh mendapatkan sesuatu yang terluka. Karena rasa sembuh saat kita sudah terluka, itu akan menjadi kekuatan yang paling kekal dalam kehidupan kita. Percaya. Semua orang hebat, semua orang tangguh, semua orang kuat, mereka pernah merasakan sesuatu yang paling dalam kehidupannya. Teman-teman jangan lihat Ahilman sekarang. Ahilman pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya. Ceramah Ahilman, Allahu Akbar. Saya mulai ceramah itu dari kecil karena sering ikut Pildacil waktu itu. Teman-teman pernah tahu mungkin dulu di La TV ada Pildacil. Nah, ini salah satu alumninya nih. Alumni Pildacil. Di pesantren ada MTQ, Ahilman ambil Sarhil Quran, lomba ceramah, ikutan juga. Ikutan. Satu kali Ahilman pernah ceramah di 2011 kalau di Bogor barangkali. Langsung ceramah dikasih masjid yang paling besar. Setelah itu apa yang terjadi? Ada salah satu pengurusnya kemudian bilang, emang nggak ada penceramah lain apa? Ini kan masjid besar, masa masjid besar yang ceramahnya anak kecil tadi? Saya pernah datang ke satu undangan ceramah, tiba-tiba di jalan hujan karena pakai motor. Nyampe tempat nges bubar, oh jelema. Gak ada. Saya pernah diundang ceramah satu kali, ternyata kata yang panitianya, Ustadz mohon maaf gak jadi ceramah karena sudah ada penceramah yang lain. Nyeri Ahilman, nyeri. Bahkan haredang ketika itu. Nah terus kumaha? Ya udah, Ahilman tuh baru tahu hikmah di balik apapun itu bukan dulu tapi hari ini gitu loh. Makanya teman-teman nih yang pernah ditinggalkan oleh siapapun dan merasakan sakit, percayalah Allah sedang merangkai mengurai orang yang baik yang akan menggantikan orang itu. Kalau enggak hari ini besok. Kalau enggak besok lusa. Kalau enggak lusa minimal tahun ini. Kalau enggak tahun ini mungkin tahun depan. Kalau enggak tahun depan mungkin 5 tahun lagi. Kalau tidak di dunia pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ayat selanjutnya kan. Setelah teman-teman ridho dan ikhlas, lihat ayat selanjutnya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lo lihat kalimat. Maka kalau orang sudah ridho, sudah ikhlas, maka lihat kata Allah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang tersebut akan aku berikan kasih sayang. Demi Allah, jangan pernah mengharapkan kasih sayang dari manusia. Manusia itu hatinya, ucapannya, perkataannya mudah berubah. Tapi mintalah sandaran sayang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama pertama kali Allah dalam Asmaul Husna apa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kalau teman-teman pernah terluka dan merasa sakit sesakit-sakitnya hati ini, itu adalah kesempatan engkau untuk menengadahkan telapak tangan, bersujud dan katakan, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin dia menyakitiku, tapi engkau tidak akan pernah menyakitiku. Mungkin dia meninggalkanku, tapi engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Mungkin dia nikah dengan yang lain, ya Allah. Mungkin aku tidak bisa menggagalkan pernikahannya. Tidak lihat atau kumaha.
Aku tidak bisa ya Allah menggagalkan pernikahannya. Aku pernah ingin menjadi bagian dari cateringnya, aku diracunin eta makanan teh. Tapi aku tidak bisa ya Allah kalau begitu. Terus gimana? Ya sudah, teman-teman saatnya minta sama Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Makanya kan ada doa ya yang diajarkan oleh Nabi kalau kita kehilangan. Mungkin doanya ada juga di Instagram Ahilman tuh. Kalau kehilangan doa itu, doa kehilangan, tahu kan ya? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sok catat atuh. Allahumma, ayo sama-sama. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Artinya sama-sama ya. Ya Allah, berikan pahala kepadaku, berikan kebaikan kepadaku atas musibah yang menimpaku. Ya Allah, gantilah seseorang yang pernah hilang dalam hidupku dengan yang lebih baik dalam pandanganmu. Dah, simple. Baca itu, insya Allah besok datang. Sah Ustadz, sahawe. Hati. Sampai yang ketiga, ini wasiat Jibrilnya apa? Wa'mal masyita fa innaka mazyun bih. Berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Setelah itu, kemudian Jibril mau pergi, Nabi kemudian bertanya, apa yang bisa mengangkat kemuliaanku dalam hidup agar aku bisa bertahan dengan keadaan ini? Kata Jibril alaihissalam waktu itu, Sallu bil lail wan nasu niyamun. Perbanyaklah sholat di waktu malam di saat orang lain sedang banyak tertidur. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita pernah merasakan sakit-sakitnya, pernah terluka, pengen ngadu sama Allah, pengen curhat sama Allah, maka carilah kesempatan di waktu malam, sepertiga malam. Di saat orang sedang tertidur. Minta sama Allah. Kan ada istilah di sepertiga malam ya. Lagunya siapa itu teh kemarin teh? Meni apa? Kan ada istilah apa, ditikung di sepertiga malam katanya ya. Ya memang dahsyat sekali. Sholat malam itu dahsyat sekali teman-teman sekalian. Dahsyat sekali. Maka bismillah ya, mulai hari ini ku lepas dengan apa? Bukan, apa dulu yang pertama? Ridho dan ikhlas. Jadi kita terima dulu, baru kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan teman-teman semua dan bisa meneguhkan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ahilman sangat terbuka, jika ada yang mau bertanya saya kembalikan kepada A. Ujang Ahmad Sidik, AUJ. Teman-teman sudah kenal belum dengan beliau? Coba berdiri dulu. Ini namanya AUJ. Follow Instagramnya apa, Cek? Udah dijual. @sidik_ua ya. Betul. @sidik_ua. Insya Allah masih sendiri insya Allah. Ahilman doakan dalam waktu dekat insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita intermezzonya sudah cukup ya. Syukur Ustaz atas materinya. Berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ikhwan terlebih dahulu yang ingin bertanya kaitan dengan ku relakan, ku ridhokan dengan ikhlas gitu ya. Oh salah ya. Ku lepas dengan ridho dan ikhlas gitu ya. Dari Ikhwan ada? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Iman. Jadi kan kemarin kakak saya itu ikutan tes SBMPTN. Nah sayangnya belum keterima, belum jodohnya gitu kan. Nah gimana sih cara ngasih taunya biar kakak saya itu lagi kan berhubung temanya lagi pas juga nih. Gimana sih biar kakak saya itu ridho dan atas
yang dikasih sama dia tuh gimana sih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kemarin ikut SBMPTN di sini? Oke. Dapat atau enggak? Enggak dapat. Ada lagi? Oke. Ada yang kemarin ikutan nikah massal ada? Enggak ada ya. Enggak dapat lagi, baik. Mungkin enggak dapat lagi. Allahu Akbar. Pertama begini ya. Untuk bisa ikhlas itu, sesuatu yang perlu kita keluarkan pertama kali adalah sikap untuk husnuzon sama Allah. Apa itu ahilman husnuzon? Husnuzon itu berprasangka baik. Tapi bukan hanya berprasangka baik kalau menurut ahilman. Husnuzon itu bisa lebih besar dari itu semua. Memang semua berangkat dari sini dulu. Ininya harus nerima dulu. Katakan sama Allah bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu kepada kita kecuali Allah tahu yang terbaik bagi kita. Maka mohon maaf, sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Surat Al-Baqarah 216. Engkau menyangka sesuatu itu baik padahal di mata Allah buruk. Engkau menyangka sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik. Maka sikap pertama langsung husnuzon. Katakan kepada Allah, ya Allah, ini kemauanmu, ini keinginanmu. Engkau tahu mana yang terbaik untuk hambamu ini, ya Allah. Maka ingat ya, kalau sudah husnuzon, itu biasanya nanti akan ketemu jalan-jalan yang terbaik. Ahilman itu dulu waktu SMA di pesantren Darul Arqam. Saya kelas 3 SMA-nya kan di Amerika ya. Saya berangkat ke Amerika harusnya 1 tahun. Tapi karena ada kasus waktu itu bom Bali di Indonesia, saya dipulangkan kembali ke Indonesia, diganti ke Jepang. Ya, jadi harusnya setahun di Amerika, jadi 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Jepang. Setelah itu Ahilman pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, dapat beasiswa berangkat ke Tripoli University, Libya, Timur Tengah. Karena dulu kakak kita berangkat ke sana, Ustadz Adi Hidayat. Jadi Adi itu dengan Ahilman satu pesantren beda angkatan. Beda 4 tahun angkatannya. Jadi 4 tahun kalau tidak salah. Jadi biasanya lulusan terbaik dari pesantren itu dibawa ke Libya. Qadarullah, izin Allah waktu itu, Ustadz Adi lulusan terbaik angkatannya, Ahilman lulusan terbaik angkatan Ahilman waktu itu. Kemudian kita berangkatlah ke Libya. Tapi ketika sampai di situ, Allahu Akbar, ada terjadi kasus Muammar Gaddafi waktu itu. Libyanya rusuh. Pulanglah ke Indonesia kembali. Awalnya sebelum berangkat ke sana, Ahilman tuh kuliahnya pengen di Bogor, di IPB. Kenapa? Karena Teh Lina ke IPB waktu itu. Ini jujur-jujuran aja. Ahilman itu sama Teh Lina love-nya dari dulu banget. Makanya Ahilman tuh termasuk orang yang setia pisan gitu ya. Nggak bisa berganti dengan cinta yang lain gitu ya. Saya nggak pernah kebayang kalau Teh Lina nggak ada gitu. Ya mungkin nikah lagi lah mungkin ya. Ya nggak usah bayangkan macam-macam gitu. Jadi karena Teh Lina keterima PMDK ke IPB, Ahilman juga ikut ke IPB gitu. Tapi apa yang terjadi? Teh Lina dapat beasiswa ke Jogja. Jadi orang ke Bogor menena ke Jogja. Udah, Ahilman nggak bisa ngapa-ngapain, ikutanlah tes ke Libya itu. Tapi ya qadarullah, sampai di sana pun juga nggak jadi kuliah di sana. Pulanglah ke Indonesia. Di Indonesia bingung karena anak yatim piatu, kuliahnya bagaimana? Sampailah diambil oleh Muhammadiyah karena waktu itu beasiswanya dari Muhammadiyah. Nah, dikenalkanlah dengan orang tokoh yang dulu waktu dia berangkat pun ke Jordan dari Muhammadiyah beasiswanya. Orang itu namanya, mungkin teman-teman tahu ya, Ayahanda Dr. Muhammad Syafi'i Antonio yang punya tazkiyah itu. Pakar ekonomi syariah di Indonesia. Diambillah oleh beliau menjadi anak angkatnya beliau. Disekolahkanlah di kampus tazkiyah namanya. Ahilman gak pernah kebayang. Teman-teman kampus tazkiyah itu dulu sebelum sekarang disentul, dulu dekat IPB, kecil. Ah itu jelas lah. Nah iya sekolah teh kieu-kieu amat. Leutik gitu. Dibanding pesantren saya aja, saya nggak pernah nyangka kuliah di sini. Dulu di pesantren punya prestasi dan segala macam, kebayangnya bukan begini gitu. Tapi apa yang terjadi? Ya udah jalanin aja husnuzon. Singkat cerita, Ahilman jalanin, terima itu, berikan prestasi terbaik.
Akhirnya lulus 3,5 tahun, 4 tahun. Kebetulan izin Allah waktu itu jadi wisudawan terbaik. IPK-nya gak gede-gede banget waktu itu, cuma berapa ya? 3,99 kalau tidak salah. Waktu itu kemudian kuliah di situ jadi wisudawan terbaik. Di Tazkiyah itu kalau jadi wisudawan terbaik ada 3 hadiahnya. 1 berangkat umroh gratis, 2 jadi asistennya Pak Syafi'i Antonio, yang ketiga dikasih beasiswa S2. Kalau Ahilman tidak nerima, waktu nggak keterima ke sana, nggak dapat ini, mungkin nggak akan jadi itu. Tapi sikap pertama merencanakan yang terbaik bagi kita. Maka tunggulah keajaiban-keajaiban yang akan Allah hadirkan kalau kita bisa terima. Makanya kalau yang tadi kakaknya nggak keterima SBMPTN, bilang aja, Kak, tenang Kak, terima aja. Kakak mau dapat beasiswa. Kok kamu tahu? Iya, kan dari orang tua kita kan ya. Minimal gitu. Jadi insya Allah, Allah tuh nggak pernah zolim sama hambanya. Yang sering kali zolim kita sama Allah. Setuju apa enggak? Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Kita yang sering banyak ninggalin Allah. Banyak orang yang percaya sama Allah, tapi sedikit orang yang mempercayakan hidupnya sama Allah. Maka terima. Pertamanya apa? Husnuzon ya. Kalau sudah husnuzon, ingat rumusnya. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan akan menentukan nasib kita dalam kehidupan. Jadi semua dirangkai. Pertamanya, sini dulu. Husnuzon. Baru yang kedua, ikhtiar. Kalau gak keterima SBMPTN terus gimana? Ya udah cari kampus lain. Kan sekarang ada jalur mandiri misalnya ya. Mau masuk UM, UI, misalnya ujian SIMAK UI yang secara manual, bukan manual, maksudnya itu apa? Gitulah pokok namanya. Langsung masuk bisa, lewat ini bisa, lewat ini bisa. Atau lewat kampus swasta juga bisa. Atau mau nunggu setahun bimbel dulu juga bisa. Pilihan kembali kepada teman-teman. Ikhwan akhwat kakaknya. Akhwat. Ya mungkin ketemunya sama ikhwan nanti. Jadi kuliah nikah ujung nama. Kalem ya, Allah punya rencana sama kita. Makanya teman-teman jangan terlalu khawatir lah dengan dunia ini ya. Tenang aja. Ahilman tuh nggak tahu kenapa ya. Makin kesini makin yakin aja gitu ya. Tentang dunia itu bahwa tidak akan tertukar semuanya tuh. Kalau kita sudah kuat tauhidnya lillahi ta'ala, Allah kasih jalan lah. Kasih jalan. Mungkin teman-teman sering lihat ya Ahilman syuting dengan salah satu ustadz di MNC TV mungkin. Ahilman dapat pelajaran tuh dapat banget ya, terutama tentang lillahi ta'ala. Ternyata teman-teman begini ya, kita itu baca Quran, ngaji, apapun itu niatnya harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, malah bukan jadi sesuatu kebaikan, malah jadi kemadorotan. Apapun itu. Makanya selalu bersihin hati terus. Dan gak usah takut dengan hal-hal yang sifatnya mohon maaf ya. Kita percaya bahwa ada makhluk lain selain kita, yaitu jin. Tapi gak usah terlalu khawatir dengan itu semua. Ya. Karena ingat, orang yang dekat dengan Allah, percaya dengan Allah, Allah berikan jalan. Allah berikan jalan. Lillahi apa? Ta'ala. Itulah ikhlas yang terbaik. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya. Salam buat kakaknya ya. Hadir gak hari ini? Suruh hadir lah. Suruh hadir, nanti ada Afikri yang bisa menguatkan insya Allah. Ada Ahilman juga yang bisa menguatkan. Insya Allah. Ayo Fadol yang lain silakan. Baik, berikutnya dari akhwatnya ada yang ingin bertanya? Ada? Oh ada di luar ya. Teteh mungkin karena sulit boleh dicatat aja atau mau masuk memungkinkan tidak kalau masuk? Masuknya lewat pintu ya teh. Jangan lewat jendela ya. Agak jeleng lewat jendela mah. Baik, mungkin sambil menunggu teteh itu masuk, ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini yang di belakang Uje nggak apa-apa. Oh, ada, boleh, silakan. Yang pakai masker. Maju ke depan karena semuanya pakai masker. Apa namanya? Sinyalnya ya kurang bagus ya, harus agak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat sore teman-teman semua. Mohon izin bertanya Ustaz.
tema untuk hari ini adalah kulepas dengan ikhlas. Di sini yang ingin ditanyakan, apabila kita sudah dekat dengan kerabat, mungkin sahabat, atau mungkin orang terdekat dalam artian sudah dekat sekali, di sini orang tersebut itu menyakiti kita, menyakiti, mengkhianati, padahal kita sudah percaya di situ. Nah, yang ingin jadi pertanyaan, sifatnya manusia itu kan ada merasa sifat dongkol ya Ustadz ya. Sedih, dongkol, atau misalkan merasa dikhianati itu seperti apalah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa memberikan kesempatan kedua kali untuk orang tersebut, atau kita memaafkan, namun sudah kita tidak memberikan jarak untuk orang tersebut, orang terdekat tersebut, mantan orang terdekat. Baik, itu aja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sudah. Ada, tapi tinggal untuk akhwat, di atas ada 2 orang. Apa tadi pertanyaan, Cik? Iya, ini pertanyaannya berat sekali. Ahilman, bagaimana cara kita bisa menerima seseorang yang pernah mengkhianati kita, sudah kita maafkan, untuk yang kedua kalinya membuat kesalahan yang sama, kira-kira begitulah. Kudi kumahakeun nu kieu kira-kira ya. Udah kita maafin, tapi dia malah melakukan. Ini pertanyaannya. Sabar itu ada batasnya atau tidak? Oke, yang jawab ada angkat tangan. Oke, yang tidak ada? Ini untuk ngacung naon jawabannya ya? Kieu we jempling sih kan untuk ngajawab. Mungkin ini beda perspektifnya ya. Cuman kalau Ahilman ditanya, sabar itu ada batasnya atau tidak? Saya akan jawab, sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi sabar itu bukan kesabarannya, tapi kitanya. Karena sabar itu memang sesuatu yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia. Makanya di antara nama Asmaul Husnanya Allah kan ada As-Sabar ya. Allah yang maha sabar gitu. Termasuk sabar apa? Dan itulah yang dianugerahkan kepada hambanya. Makanya kalau Ahilman ditanya, Ahilman gimana kalau ada orang yang berulang kali menyakiti kita? Maka jawabannya tetap sama, maafkan kesalahannya. Kesalahannya. Mungkin kita sudah mempertaruhkan perasaan kita sakit. Ya terus kalau kita dengki dengan dia, apakah selesai perasaan sakit itu? Kan tidak juga. Lebih baik kita maafkan, biarkan menjadi urusan Allah dengan dirinya atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Tapi ingat, ada maafkan, ada lupakan. Sesuatu yang mungkin mudah dimaafkan, mungkin susah untuk dilupakan. Betul apa enggak? Halo, betul tidak? Mungkin kita bisa memaafkannya, tapi kita tidak akan mudah melupakannya. Dan itu wajar. Itu wajar. Karena kalau ada kesalahan, bukan semata-mata untuk dilupakan. Kadang kita butuh memori masa lalu untuk menjadi pelajaran cerminan tentang kejadian itu. Nabi misalnya, bukankah Nabi ketika berangkat ke Taif pernah dilukai kan? Dilempari dengan batu, ya, sampai pelipisnya berdarah dan segala macam. Apakah sampai sekarang kita lupa dengan kejadian itu? Kan tidak. Kita umatnya ingat apa enggak kira-kira? Ingat, tapi jadi pelajaran bahkan menjadi sirah, jadi sejarah yang bisa menguatkan kita. So please, buat teman-teman semua di sini, jangan pernah membenci masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hadir dalam kehidupan kita, bahkan pernah mendoakan kita dan mendukung kehidupan kita. Jangan pernah membenci masa lalu, karena bagaimanapun dia pernah mendukung kita, mendoakan kita, bahkan pernah hadir dalam kehidupan kita. Tugas kita ke depan, maafkan kesalahannya, maafkan kesalahannya, maafkan kesalahannya. Sampai kapan Ahilman? Sampai kita benar-benar habis usia untuk bisa memaafkannya. Dan percayalah, tidak ada yang bisa menyempurnakan hati kita kecuali rasa maaf kepada orang lain. Kalau teman-teman mau mendengki, capek. Maka oleh karena itu, setiap orang punya salah lah. Dan kalaupun kita punya salah, kita maunya dimaafkannya. Begitupun sama, kalau dia punya salah sama kita, ya maafkan kesalahannya.
Apalagi untuk orang yang kita cintai. Karena cinta itu bukan meminta, tapi memberi. Cinta itu bukan mendengki, tapi memaafkan. Semakin besar rasa cintamu terhadap seseorang, maka semakin luas lapang perasaan maaf yang kau berikan kepadanya. Dengan satu kata alasan, aku mencintainya. Makanya kalau teman-teman berumah tangga, sekali istri punya salah, talak. Bubar kawin itu jadi. Maaf. Suami ngeselin, jangan kemudian aku mau menyesal nikah sama kamu teh. Mendingan aku dulu sama si Udin nikah teh. Kamu mau menikah gini bla 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 bla. Udah, maaf. Makanya ini rumus ya. Ini rumus buat yang sudah menikah. Ada 2 kalimat yang harus teman-teman rutinkan di rumah tangga. Pertama, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf. Ahilman itu di meja makan ada tulisan. Di meja makan kalau buka mejanya ada tulisan, sudah bilang terima kasih atau belum? Nanti makan malam ada lagi di mejanya, sudah bilang minta maaf atau belum? Makanya nanti tanya Telina, Ahilman setiap hari bilang terima kasih berapa kali gitu? Banyak. Plus minta maaf pun sering. Minta maaf belum jadi suami yang baik, minta maaf belum bisa menjadi suami yang teladan, minta maaf sering kali ninggalin, minta maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Termasuk terima kasih. Terima kasih. Kalau istri kita masak, misalnya masak. Sayur asem. Nggak enak. Apa kalimat yang keluar? Bisa masak tuh sih mana teh? Kieu wae teu bisa. Teu enak kayak gitu. Teu enak, udah mah sayur asemna teu enak, ditambah ngomongna teu enak. Teu enakeun. Coba minum. Contoh ini kopi, contoh. Haus. Kopi. Ternyata kurang gula. Teman-teman jangan bilang gini. Hari mana bisa nyeun kopi itu sih? Nges kawin 10 tahun teu bisa bedain gula jeung uyah ku aing isuk berikan uyah. Wah, panjang lieur. Cukup diminum, langsung katakan, "Bun, makasih ya." Enak ya? Enak bisa. Nah, kalau mau lebih agak arif gini ngomongnya. Enak gak ayah? Enak banget. Bener. Tapi bunda, ayah teh udah lama kangen tidak pernah minum kopi berdua sama bunda. Gitu. Terus kumaha ayah? Bunda mau gak minum kopi sama ayah di cangkir yang sama? Kalau suaminya baik, istrinya baik pasti akan mau. Atau mau ayah, di mana? Tadi ayah bibirnya diletakkan di gelas sebelah mana gitu. Terus juga orang, bunda mau nggak minum kopi? Mungkin corona. Terjadi. Terjadi mesra. Jadi ya di rumah tangga ini di awal ya. Makanya Ahilman kalau khutbah nikah itu biasanya itu yang Ahilman selalu bilang gitu ya. Jangan marah, jangan mudah marah. Mungkin Firman Tehana waktu Ahilman khutbah nikah juga perasaan itu yang Ahilman sampaikan. Sejengkel-jengkel apapun, jangan marah. Auji juga waktu belum nikah waktu itu ya. Kan pernah latihan kita gladi resik waktu itu ya. Ahilman khutbah nikah. Beberapa orang yang mungkin Ahilman pernah khutbah nikahnya itu. Jangan mudah marah sama istri, sama pasangan. Kan jelas hadisnya. La taghdab walakal jannah. Eta teh hadis dari TK geus hafal. Anak Ahilman aja si Yasmin itu hafal bener. Ayah, la taghdab walakal jannah. Hafal. Asup kamar, la taghdab. Jadi itu teh hadis yang simpel, sederhana, tapi kita jarang lakukan. Betul apa enggak? Jangan marah, untukmu apa? Surga. Udah. Jangan marah teman-teman. Makanya kalau dia mengkhianati kita, menyakiti kita, kalau masih ada rasa maaf, maafkan. Tapi kalau udah jengkel, maknya sih atuh mau tetap dengan orang yang sama. Ganti we dengan yang lain. Jangan, dunia ini terlalu luas untuk berpatokan pada satu orang itu. Akhwat antum, air mata antum jadi tidak bermanfaat untuk menangisi orang yang pernah menyakiti hati kita. Tinggalkan lieur nu kitu mah. Dia banyak ikhwan teman hijrah. Banyak. Tinggal pilih. Antum juga ikhwan di sini akhwat banyak, tinggal pilih. Pertanyaannya dia mau nggak sama antum? Kan itu aja sih. Sesimpel lah ya. Teman-teman, siapkan infak terbaik sebelum kita doa muhasabah sama-sama. Infak kita
akan menyelamatkan diri kita, mengangkat derajat kehidupan kita, dan mengabulkan doa-doa kita semua. Ya, berikan infak terbaik. Ini Ahilman ajar ini. Sebelum berinfak, di hati itu kudu ngegerantes dulu, bilang hajatnya apa gitu. Ya Allah, saya pengen ini, pengen dapat. Sama-sama kita sholawat. Teman-teman ofisial dibantu agar jamaah bisa berinfak yang terbaik. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik, dengan pahala terbaik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Hadirkan Allah di hati kita. Ucapkan pelan-pelan. Allah. 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 Sama-sama kita beristighfar. Bayangkan semua kesalahan kita. Bayangkan semua dosa-dosa kita. Bayangkan semua maksiat-maksiat kita. Kita minta sama Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Teman-teman, hidup ini gak lama, sebentar. Besok, lusa, kita barangkali akan dipanggil menuju Allah. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah kita yakin saat kembali kepada Allah, Allah panggil kita dengan panggilan terbaik? Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Astaghfirullah Rabbal baroya Astaghfirullah minal khotoya. Sabar. Astaghfirullah. Bayangkan dosa-dosa kita. Ingat saat kita berbuat dosa. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua. Astaghfirullah Minta sama. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Basir ya Sami. Engkau yang maha melihat, maha mendengar setiap keluh kesah kami. Ya Allah ya Syahid. Engkau yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah ya Mujib. Engkau yang maha menjawab, maha mengabulkan setiap doa permintaan kami. Ya Allah ya Rabb. Sore ini kami semua menengadahkan kedua telapak tangan. Seraya kami menutup kedua mata kami ya Rabb. Di masjid ini, di tempat yang mulia ini, setelah kami taklim sore ini ya Rabb, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang pernah berbuat dosa, siapapun di antara kami yang masih sering berbuat dosa, siapapun di antara kami yang tidak pernah terhitung berapa banyak maksiatnya, siapapun di antara kami ya Allah yang kotor hatinya, siapapun di antara kami ya Allah yang jahat kelakuannya, siapapun di antara kami ya Allah yang buruk masa lalunya, siapapun di antara kami yang hina dina kelakuannya, ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Ghafur, kami mohon di sore hari ini kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah, Engkau mencatat betul rapi dosa-dosa kami. Mungkin kami pintar menyembunyikan di hadapan manusia, tapi di hadapan-Mu tidak ada setitik dosa pun kecuali Engkau catat ya Rabb. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan pernah berbohong, ingkar janji, hianat, menghina, merendahkan, menggibah. Dosa tangan dari pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil menyentuh yang haram. Dosa perut dari mungkin pernah makan minum harta yang haram. Bahkan dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah,
Ternyata dosa kami banyak ya Rob. Tapi kami masih sombong, masih angkuh, masih merasa suci, masih sering menyalahkan orang lain. Padahal dosa kami banyak. Allah. اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. Bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Rob. اغفر لنا ذنوبنا يا تواب. Apalagi mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, membuat menangis orang tuanya. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai yang pertama, hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Dekatkan wajah ibunda kita. Bayangkan wajahnya. Dialah perempuan yang paling kuat, paling hebat. Mengandung kita 9 bulan. Melahirkan kita hidup mati. Menggendong kita beratnya luar biasa. Panggil. Ibu, Mama. Berapa kali kita menyakiti ibunda kita. Pernah bilang membantah, cuek. Pernah jauh, marah. Bayangkan. Teman-teman, bilang saja tidak boleh itu. Sedangkan mulut ini pernah berkali-kali bilang ma. Ya Allah, kami mohon untuk ibunda kami ya Allah. Seandainya ibu kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia ibunda kami ya Allah. Sehat afiatkan ibunda kami ya Allah. Bahagiakan ibunda kami di hari-hari tuanya ya Rabb. Izinkan tangan ini menggenggam tangan ibunda umroh haji Allah. Halalkan semua darah yang pernah keluar karena mengandung melahirkan kami. Halalkan air susu yang pernah kami minum saat kami bayi. Halalkan kebaikannya. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk ayahanda kami. Hadirkan wajah ayah kita. Laki-laki yang paling hebat, paling tangguh. Banting tulang mencari nafkah untuk kita. Kami mohon kepadamu ya Allah. Sehatkan ayahanda kami ya Allah. Jangan wafatkan ayah kami sebelum kami membahagiakan ayahanda kami ini ya Allah. Allah, seandainya orang tua kami sudah wafat ya Allah. Kami mohon ya Allah. Titip salam rindu kami kepada orang tua kami ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Teman-teman, silahkan berdoa hari ini sesuai dengan hajatnya, keinginannya, harapannya, masalahnya. Ayo belajar ya, berdoa masing-masing. Berbisik sama Allah, bilang apa hajat kita, apa yang menjadi persoalan kita. Ya Allah, bihamdik. Apa yang sedang kita resahkan, seandainya bisa menangis, menangislah. Karena Allah tahu betul bagaimana perasaan hati ini. Ayo, yang masih terluka, yang masih sakit hatinya, yang masih merasa terhianati, minta sama Allah. Ya Rabb. Allah.